Saiful Bahri, anggota Majelis Pendidikan, melihat perkembangan belakangan ini dengan kasus pandemi wabah corona ini, COVID-19, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah tepat, mengambil sikap belajar di rumah dengan melalui sistem daring, belajar jarak jauh, untuk mengisi sejumlah hal yang tidak mungkin dilakukan dengan pembelajaran tatap muka di kelas di sekolah. Nah, tapi ada persoalan bahwa pembelajaran di rumah dengan jarak jauh ini, yang kebijakan ini datangnya dengan tiba-tiba, tentu secara psikologis mungkin membuat dampak yang mungkin menghambat beberapa harapan, beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan sistem pembelajaran daring ini. Misalnya dari sisi siswa saja, misalnya yang dulunya siswa-siswa dari SD sampai ke SMA itu kan sistem pembelajarannya lebih banyak bergantung pada guru di kelas. Tapi kemudian begitu sampai ke rumah, maka kemandirian, kesadaran menjadi faktor penting di dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, melihat kondisi di Aceh, kemandirian belajar di kalangan pelajar tadi dari siswa SD sampai dengan SMA ini, ya mungkin boleh dikatakan budayanya belum begitu kondusif. Kondisi kesadaran untuk belajar, meraih prestasi, mengisi kekosongan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang produktif, itu masih dipandang relatif kurang menggembirakan. Akibatnya apa? Ketika guru, apalagi gurunya mungkin agak kurang dapat terampil menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh ini, menggunakan teknologi baik HP, Android maupun komputer misalnya, menggunakan aplikasi-aplikasi komputer, internet, membuat anak, apalagi tugas-tugas diberikan banyak, membuat anak agak merasa tertekan. Satu sisi. Kedua, ketika dia merasa tertekan, komunikasi pun dengan guru dengan sistem jarak jauh ini tidak sepuas, tidak setuntas proses komunikasi dengan tatap muka di kelas. Jadi ada hal yang tak terselesaikan ketika anak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran di rumah ini. Di samping itu, dengan budaya yang kurang kondusif ini, ternyata tumbuhnya itu bukan hanya dari siswa saja, tapi dari kalangan keluarga juga. Ya, untuk keluarga-keluarga yang punya orang tuanya punya tingkat pendidikan lebih bagus, lebih tinggi, kesadaran tinggi, mungkin tidak begitu jadi persoalan. Orang tuanya mungkin bisa mendampingi, anak-anaknya juga bisa berkomunikasi dengan baik untuk mengatasi sejumlah kesulitan belajar yang diberikan oleh guru. Tapi bagi orang tua yang mungkin banyak, terutama di daerah-daerah pinggiran, yang ekonominya rendah, pendidikannya rendah, kepeduliannya juga biasanya rendah, ini yang membuat anak tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika proses pembelajaran berlangsung dengan sistem jarak jauh ini. Sementara kesulitan itu jika disampaikan kepada orang tua, kepada guru, juga guru pun mungkin dengan keterbatasan keterampilan dia menggunakan teknologi ini agak ada barrier, ada hambatan untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, sehingga apa yang mau diharapkan oleh pemerintah bahwa pada masa pandemi ini bahwa proses pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal, mungkin agak sulit. Dan mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi ini adalah guru harus peka, bisa memanfaatkan peer teaching, ya, belajar teman sebaya. Tapi ini untuk anak-anak kelas SLTP, SMP, remaja, sampai ke SMA mungkin, SMK.
Bisa misalnya membuat, guru kan di awal sudah kenal mana murid-murid yang bisa satu grup untuk belajar bersama. Karena dia kenal muridnya di kelas, misalnya ada murid 20, 5 di antaranya rapat dengan siapa, dia bisa buat grup-grup kelompok-kelompok ini dengan kelompok apakah WA group untuk anak itu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Tentu di dalam kelompok anak itu ada yang lebih terampil, lebih mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajaran itu.